Mitra bisnis, 9 atlet bulu tangkis Indonesia yang diharapkan bisa memberikan medali emas untuk Indonesia, seperti yang pernah terjadi di beberapa Olimpiade sebelumnya, jauh panggang dari api. Namun tim bulu tangkis Indonesia berhasil memberikan medali pertama untuk Indonesia, yaitu perunggu dari tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung usai Carolina Marin dari Spanyol cedera dan mundur di semifinal. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat olahraga Frits Simanjuntak. Pak Frits, bagaimana Bapak mencermati hasil yang diperoleh dari cabang bulu tangkis di Olimpiade Paris ini? Yang dicermati adalah PBSI gagal gitu ya untuk mempertahankan medali emas, kemudian gagal juga untuk memperbaiki prestasi-prestasi atlet kita untuk ke arah yang lebih baik. Jadi bukan atletnya yang saya bilang gagal, tapi PBSI yang gagal. Karena kan sebetulnya level seperti Jojo, level seperti Anthony Ginting, itu mestinya sudah harus mencapai medali lah, bisa berhasil. Faktanya lolos dari grup saja tidak. Demikian juga ganda putra dan ganda campuran. Yang paling konsisten permainannya adalah Georgie memang. Ya, dia bakal permainannya. Jadi secara keseluruhan gagal. Thailand meraih perak. Negara Asia Tenggara aja kita lihat ya. Malaysia meraih 2 perunggu. Kita hanya 1 perunggu. Jadi ya kita paling jelek di antara negara Asia Tenggara yang biasanya kita mendominasi. Apakah secara keseluruhan hasil dari cabang bulu tangkis ini merupakan kegagalan atau sesuatu yang wajar? Mengingat saat sebelum Olimpiade, hanya Jonathan Christie yang berada dalam peringkat 5 besar dunia. Hasil Olimpiade banyak yang peringkat 1 kalah sama peringkat lainnya. Ya. Jadi itu bukan ukuran. Di antara yang masuk Olimpiade itu semuanya, itu adalah saling kalah mengalahkan. Itu hal yang biasa. Jadi nggak bisa dibilang peringkat 5 terus jaminan dia akan medali. Nggak bisa. Anthony Ginting kan 4 tahun lalu dapat perunggu, kok nggak bisa diangkat jadi emas gitu loh ya. Itu ukurannya, ukuran prestasi bukan melihat peringkat itu kan yang dilakukan oleh BWF, tapi bagaimana kita itu targetnya medali, cuman itu ya. Jadi memang gagal. Kalau dibilang nggak gagal, saya nggak ngerti tuh. Gagal dong membina seorang atlet yang dulu peringkat 3 Olimpiade 2021, 2020 sekarang nggak lolos kualifikasi full. Coba lihat Axelsen, dia juara dulu, sekarang juara lagi, kan berhasil deh. Jadi ngelihatnya kita berangkat itu targetnya medali, bukan berangkat untuk memperbaiki peringkat, bukan. Dan potensi itu ada di Jojo dan di Ginting, di Georgie juga ada, di ganda putra juga ada. Berarti target 2 emas merupakan hal yang wajar ya Pak? Wajar lah. Ya, kita masih punya tunggal putra dan ganda putra yang kuat. Ya, Georgie mestinya bisa nyolong-nyolong dikit lah. Dan ternyata berhasil lah dia perunggu. Jadi gagal kalau menurut saya sih, nggak mau bilang apa lagi kalau nggak dibilang gagal. Kita lebih jelek dari Thailand dan Malaysia kok. Menurut Bapak, apa yang membuat kegagalan ini? Apa karena ada teknik latihan yang mungkin terlewatkan? Atau apa Pak? Semua pemain yang lolos Olimpiade itu, kualifikasi, itu teknisnya udah bagus semua. Ya, kelemahan kita adalah bahwa kurang diberi latihan bagaimana mengatasi permainan saat under pressure. Under pressure di Olimpiade itu tinggi sekali. Lihat aja Alcaraz itu baru menang di Wimbledon lawan Djokovic, kalah kemudian di Roland Garros. Olimpiade itu punya aura yang luar biasa tegangnya, dan itu tidak bisa dilakukan oleh para atlet. Lihat saja permainan Ginting sama permainan Jojo. Itu jelek banget. Yang paling bagus cuma permainan Georgie, permainan ganda putra kita, ganda campuran kita. Itu bukan permainan kelas dunia, ya. Serba salah sendirinya banyak. Nggak bisa keluar dari tekanan. Demikian pengamat olahraga Frits Simanjuntak. Saya, Anto Wijaya.